Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Jumpa lagi di kelas 6 dengan Umi Widya yang akan mengajarkan pelajaran akidah akhlak. Oh iya, kalian pelajaran pertama ini tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah astaghfirullahaladzim. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama mengetahui kalimat thayyibah istighfar dan artinya. Kedua, senantiasa mengucapkan kalimat istighfar setiap melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesalahan, berdoa, dan berzikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami bahwa kalimat istighfar adalah kalimat yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Kalimat thayyibah. Mungkin kalian tidak asing dengan kalimat thayyibah ini ya, karena kita dari kelas 1 sampai sekarang kalian kelas 6 selalu belajar kalimat thayyibah. Nah, artinya pasti kalian sudah tahu kan? Kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah diucapkan ketika kita mendengar, melihat, atau mengalami kejadian, baik itu kejadian yang menyenangkan atau yang menyedihkan, sebagai zikir yang bisa kita ucapkan kapan saja. Dengan melafalkan kalimat thayyibah, kita akan selalu ingat kepada Allah. Karena kalimat thayyibah mengandung doa dan ibadah. Jadi setiap kita mengucapkan kalimat thayyibah, kita akan mendapat pahala di sisi Allah. Macam-macam kalimat thayyibah. Yang pertama, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, hamdalah, alhamdulillah. Ketiga, takbir, Allahu akbar. Keempat, istighfar, astaghfirullah. 5, tasbih, subhanallah. Keenam, tahlil, la ilaha illallah. Ketujuh, hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 8, tarji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang kesembilan, masya Allah. Itu tadi tentang arti kalimat thayyibah dan macam-macam kalimat thayyibah. Oh iya, Umi mau tanya nih, pernahkah kalian melupakan atau meninggalkan kewajiban kalian kepada Allah? Contohnya, lupa atau meninggalkan sholat 5 waktu. Terus batal puasa gara-gara lihat teman makan di depan kalian, jadi akhirnya tergoda ikutan batal. Kayaknya pernah nggak ya? Lalu lupa kalau belum wudhu, tahu-tahu udah sholat, baru keinget deh kalau belum wudhu. Selain itu, pernah nggak kalian berbuat salah? Contohnya, berbuat salah sama orang tua, kayak misalnya berbohong, atau kalian lupa mengerjakan PR, membantah orang tua, membuat marah orang tua, berkata kasar kepada teman, mengambil barang orang lain, menangisi adik, terus bertengkar dengan teman atau dengan saudara, dan masih banyak lagi ya contoh-contohnya. Jika pernah, apa yang harus kita lakukan ya nak ya? Nah, benar sekali, kita harus mengucapkan kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Apakah kalian tahu apa istighfar itu? Kalimat istighfar adalah kalimat permohonan ampun kepada Allah yang diucapkan ketika kita melakukan kesalahan, baik kesalahan yang sengaja maupun yang tidak sengaja ya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syura ayat 25. Astaghfirullahaladzim. Artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Astaghfirullahaladzim itu disebut kalimat istighfar. Jadi, kalimat istighfar itu adalah kalimat permohonan ampun
atas kesalahan yang telah kita lakukan kepada Allah atau kepada orang lain. Adapun waktu mengucapkan kalimat istighfar. Yang pertama, melupakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, melupakan sholat 5 waktu. Jika kita melupakan sholat 5 waktu, maka kita harus istighfar ya nak ya. Karena itu adalah kewajiban kita kepada Allah yang harus kita lakukan. Yang kedua, melakukan kesalahan atau kekeliruan. Contohnya, membantah orang tua dan tidak mengerjakan PR. Kalau kita membantah orang tua, kita harus istighfar ya nak ya, dan minta maaf kepada orang tua kita, dan janji tidak akan mengulanginya lagi. Kenapa? Karena kalau kita membantah orang tua kita, maka kita nanti termasuk jadi anak yang durhaka. Mau menjadi anak yang durhaka, na'udzubillah min zalik. Jangan sampai ya sayang ya. Kita harus berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, berdoa dan berzikir. Sebelum berdoa, kita disunahkan beristighfar terlebih dahulu agar Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita. Sedangkan zikir, kita dapat melakukannya kapanpun dan dimanapun. Nah, Rasulullah SAW setiap harinya selalu zikir minimal 100 kali dalam sehari. Walaupun beliau sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan sudah dijamin masuk surga, beliau tetap beristighfar memohon ampun kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana ya? Apakah kita sudah beristighfar sehari 100 kali seperti Rasulullah? Semoga saja kita semua rajin beristighfar. Adapun manfaat mengucapkan kalimat istighfar. Yang pertama, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Walaupun dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita karena itu merupakan janji Allah. Yang kedua, Allah akan menurunkan rahmat-Nya. Jadi setelah Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan langsung menurunkan rahmat-Nya untuk kita. Ketiga, dimudahkan dalam mencari rezeki. Kalau kita rajin beristighfar, Allah juga berjanji akan melancarkan rezeki kita. Karena dengan dosa kita diampuni Allah, maka Allah dengan mudah memberikan rezeki kepada hambanya yang sudah diampuni dosanya. Yang keempat, diberi jalan keluar dalam segala urusan dan persoalan. Serumit apapun urusan kita, kalau kita rajin beristighfar, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Insya Allah. Yang kelima, hati menjadi tenang. Kalau kita rajin beristighfar, hati kita akan menjadi tenang. Walaupun persoalan kita mungkin belum selesai nih, tapi kalau kita udah istighfar, kita serahkan kepada Allah, kita menjadi tenang hatinya, ya nak ya. Karena kita yakin bahwa Allah akan selalu bersama kita dan selalu mendengar doa kita. Dan yang keenam, Allah sangat mencintai orang-orang yang suka beristighfar. Oh iya, kalimat istighfar adalah kalimat yang sangat disukai oleh Allah dan sangat dibenci oleh setan. Karena kalau misalnya setan mendengar kita mohon ampun kepada Allah, mereka marah. Karena dengan kita istighfar kepada Allah, maka setan merasa usahanya gagal untuk mengajak manusia berbuat dosa. Karena kalau beristighfar, semua dosanya akan diampuni oleh Allah. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham apa itu istighfar? Bunyi atau lafaz istighfar? Astagfirullahaladzim artinya apa? Mengapa kita harus istighfar? Waktu mengucapkannya bagaimana? Dan manfaat ketika kita mengucapkan istighfar. Semoga kalian sudah mengerti ya apa yang telah Umi jelaskan. Dan bagi yang belum mengerti, nanti boleh bertanya langsung ke Umi Widya lewat WA.
Semoga apa yang telah Umi sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak Umi.